Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh bertemu lagi di dalam Tuhan melalui aplikasi Zoom ini. Kita bersyukur memasuki minggu yang baru lagi. Dan kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dengan tiada berkesudahan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih buat penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru setiap hari. Kami bersyukur karena Engkau sendiri Tuhan yang memimpin, menuntun langkah hidup kami. Engkau yang menopang kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Seperti rusa yang rindu aliran sungai, begitulah jiwa kami merindukan Engkau. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna yang sudah Kau nyatakan bagi kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebab itu hati kami mau terus rindu akan Engkau. Kami mau terus menikmati Engkau di sepanjang umur hidup kami. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa merindu
sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa rindu air, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku, amin, merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sekali katakan, seperti rusa, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sekali lagi mari katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir
Banggakan jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami sembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Sebab Kau layak, Kau layak disembah, Kau layak dipuji selamanya, selamanya. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada Allah yang lain yang kami rindukan, yang kami nanti-nantikan. Selain Engkau tiada yang lain, selain Engkau tiada yang sama. Kau satu-satunya Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan, layak diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu.
terima kasih. Allah kekuatan bagi kami. Kau yang menopang hidup kami. Kau yang menolong. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Sudah tak pernah terlalu cepat pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Pada waktu-Mu, bukan waktu kami Tuhan. Sebab biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu. Sebab itu yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami sembah Engkau, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Kekuatan bagi kami Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan, sehingga kami tak goyah sekalipun badai menerpa, sekalipun banyak perkara yang kami alami. Sebab kami tak sendirian, ada Engkau yang setia. Engkau menemani kami di setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur.
ganti hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru Yesus, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah Sungguh kami tak akan goyah selamanya, karena Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menyatakan pertolongan bagi kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kekuatan sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang kami alami. Karena kami percaya kami tidak pernah sendirian. Ada Engkau yang setia bersama dengan kami, memimpin, menuntun, mengarahkan kami, memberikan kami hikmat untuk menyelesaikan setiap persoalan kami, memberikan kekuatan untuk memenangkan setiap peperangan kami. Karena kami percaya Engkau sudah menang dan Kau berikan kemenangan bagi kami, sehingga kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab itu kami tidak mau dikalahkan oleh keadaan. Kami tidak mau dikalahkan oleh persoalan. Sebab firman-Mu yang berkata, iman yang ada dalam hidup kami, percaya kami kepadamu, itu yang mengalahkan dunia. Kami tidak ditenggelamkan oleh badai dan gelombang, tapi kami berjalan di atas badai dan gelombang bersama dengan Engkau. Sebab itu kami bersyukur, karena di tengah badai sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Sebab itu bawa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau, sehingga kami lebih percaya lagi kepadamu, mengenal Engkau secara pribadi. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita ada di minggu yang baru lagi di bulan Desember. Hari lepas hari, kita boleh nikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Bahkan di tengah gelombang, di tengah badai sekalipun, kita tidak ditenggelamkan, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan di atas badai. Renungan harian kita kemarin, itu perikop tentang Yesus berjalan di atas air, dan kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, bahwa Dia setia, selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita, karena Dia Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dari kisah Yesus berjalan di atas air, kita tahu, sekalipun Yesus saat itu ada di atas bukit berdoa seorang diri, sementara murid-muridnya lebih dahulu menyeberang, dan ketika di tengah danau mereka diombang-ambingkan oleh angin, dan ada kalimat yang mengatakan di Injil yang lain, karena Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung, maka kisah itu kita bisa lihat bagaimana akhirnya Yesus datang menghampiri mereka. Jadi pembelajaran yang pertama dari renungan yang kemarin adalah Yesus selalu ada dalam hidup kita. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita, karena sesungguhnya Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pembelajaran yang kedua, dengan iman bersama Yesus, kita bisa berjalan di atas badai, bukan tenggelam di tengah badai. Kita bersyukur sepanjang tahun, bahkan 2 tahun, hampir 2 tahun, ada badai yang menerpa seluruh muka bumi. Bahkan badai itu mungkin juga menerpa ekonomimu, menerpa kesehatanmu. Kalau hari ini kita boleh ada, kuat, kita sehat, bisnis kita masih berjalan, pelayanan masih ada sampai hari ini, itu karena ada Tuhan yang memegang tangan kita berjalan melewati badai itu. Dan pembelajaran yang ketiga adalah bagian kita harus lebih mengenal siapa Tuhan kita. Sehingga tidak seperti murid-murid di tengah kepanikan, bahkan mereka tidak bisa mengenali Yesus yang sesungguhnya sudah berhari-hari, bahkan mungkin sudah dalam hitungan bulan, bersama-sama dengan mereka melewati banyak perkara. Biarlah badai tidak menutup mata iman kita, sehingga tidak membuat kita putus asa, kecewa, bersungut-sungut, bahkan marah. Tapi dengan iman, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, dan kita lebih daripada pemenang. Itu renungan harian kita yang kemarin. Nah, hari ini kita masuk di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, demikian firman Tuhan.
Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, itu mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Nah, ini satu perikop yang akan kita pelajari beberapa hari, yaitu tentang roti hidup, bagaimana akhirnya Yesus menyatakan siapa dirinya, mengumpamakan dirinya dengan apa. Tetapi dari 3 ayat ini, paling tidak ada hal-hal yang tentunya Tuhan mau ajar kepada kita. Dan sekali lagi, mari setiap kita mempunyai respon yang benar terhadap firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita memiliki kepercayaan. Pistio, bukan karena melihat mujizat baru kita percaya, tapi karena memang kita mempercayai Tuhan karena dari apa yang kita dengar. Dan saya percaya kita sudah berkali-kali mendengar tentang siapa itu Yesus. Bahkan berkali-kali kita mengalami pertolongan Tuhan. Di ayat 25 dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Ya, kita tahu di kisah sebelumnya bahwa setelah mereka menikmati roti, di mana Yesus menjadikan dari 5 roti 2 ikan, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, makan sampai kenyang, bahkan sampai ada lebihnya 12 bakul. Dan kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang lebih dahulu. Dan kemungkinan besar menurut saya, mereka melihat bahwa yang menyeberang itu hanya murid-muridnya. Makanya mereka bingung. Oh, ketika mereka lewat darat, keliling, ngejar, begitu sampai ke di seberang, Pak Yesus juga sudah ada di situ. Nah, tapi kalau kita kan sudah tahu karena sudah dicatat oleh firman Tuhan. Ternyata waktu dini hari kira-kira jam 3 pagi, karena Yesus melihat murid-muridnya kepayahan mendayung, Yesus menghampiri mereka berjalan di atas air, dan akhirnya Yesus berlayar bersama-sama dengan murid-murid, tinggal beberapa mil sehingga sampai. Karena mungkin pemikiran orang-orang, Yesus kan masih ditinggal di bukit berdoa seorang diri. Kalau lewat darat kan harusnya muter jauh, harusnya lebih lambat dari mereka. Karena mereka begitu selesai makan langsung berjalan, sementara Yesus masih berdoa. Nah, tapi kita bersyukur dari kisah ini kita tahu memang kita mempunyai Tuhan yang berkuasa di bumi, di surga. Dia Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan ketika 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus masih hidup, juga dalam seorang rupa manusia, ada daging, ada tubuh, tapi ketuhanan dia juga tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, pembelajaran yang kedua, ayat 26, di situ katakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, pembelajaran yang Tuhan taruh dalam hati saya itu adalah ada seperti statement yang sering kita dengar, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Terus terang itu terkadang memang menyakitkan. Terus terang itu terkadang memang gak enak. Bahkan kalau di pihak kita, untuk berterus terang menyatakan salah itu salah, benar itu benar, itu juga gak gampang.
Apalagi kultur kita orang Indonesia ini, apalagi kalau foto karakternya stabil, waduh lebih lagi sungkan, paise kata orang Jambi. Tapi pembelajaran firman Tuhan hari ini mengajar untuk kita belajar terus terang. Apalagi kan hari-hari ini kita sedang belajar bertekun di dalam persekutuan. Kita tinggal di dalam komunitas sehati, sepikir, sejalan. Dan salah satu hal yang harus dilakukan kalau kita mau komunitas kita itu akhirnya teruji dan menjadi kuat, itu adalah terus terang, keterbukaan. Ketika ada yang salah, dinasehati dengan kasih, bahkan ditegur, dan kita kan sudah diajar gimana caranya menegur kan, dari 4 mata, dengan 2-3 orang saksi, bahkan di depan seluruh anggota komsel. Walaupun sekali lagi saya katakan, ya terus terang itu nggak enak. Ada begitu banyak orang akhirnya, aduh Pak, nanti kalau ditegur, hubungan kami jadi nggak enak Pak. Tapi itu ya sebuah kebenaran. Dan kalau kita nanti baca terus perikop ini ya memang terbukti. Tapi kan keterbukaan itu awal dari pemulihan. Tergantung lagi respon orang yang mendengar keterus terangan kita akan kebenaran firman Tuhan. Tentunya karena kebenaran firman Tuhan. Itu yang perlu digarisbawahi. Makanya sering kali di mimbar ketika saya khotbah, saya sering katakan gini, saya bukan tipe orang yang suka nyindir. Saya tipe orang yang suka nabrak. Artinya kebenaran itu harus disampaikan, kebenaran itu harus dinyatakan. Salah. Ya kalau kamu tersinggung, harusnya bertobat. Saya berulang kali ngomong, kalau seandainya kita tersinggung dengan perkataan-perkataan firman Tuhan, responnya harus benar. Ya bertobat. Salah, dikasih tahu salah, ya bertobat. Bukankah setiap kita kalau ada di posisi orang yang mau menyatakan kebenaran, contoh orang tua kepada anak, kan maunya waktu anak dinasehati karena dia salah, dia sadar salahnya. Atau kalau kita seorang pimpinan mau ngomong dengan anak buah bahwa dia salah, kita maunya kan respon dia bertobat, sadar kesalahannya. Tapi kenapa seringkali ketika kita ada di posisi di mana kita yang ditegur, kita berespon salah. Nah, ini coba satu hal yang harus kita renungkan dalam hidup ini. Kok kita negur orang salah kita mau, tapi kalau giliran kita yang ditegur, kita mau respon salah. Nah, jadi kebenaran firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini, yuk belajarlah berani terus terang. Walaupun sekali lagi tentu ada konsekuensi, orang yang kita tegur bisa saja berespon salah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika kita berkata benar, mungkin kita dianggap tidak benar. Ketika kita mengatakan kebenaran, mungkin orang yang kita tegur responnya bisa salah. Nggak apa-apa. Yesus aja juga mengalami hal yang sama. Nah, tapi sekali lagi yang perlu digarisbawahi itu adalah dasar apa yang kita sampaikan tentu adalah kebenaran firman. Bukan kemarahan kita, bukan karena ketersinggungan kita. Kalau kita yang tersinggung karena diomongin orang, nah itu lebih baik jangan terus terang. Lebih baik kita koreksi hati, periksa diri, dan bertobat. Ya, kenapa aku tersinggung omongan dia ya? Tuhan, ampuni, apakah ada kemarahan di hatiku? Jadi, tolong diperhatikan juga, bukan berarti saya ngomong belajar terus terang, mengatakan sesuatu yang ada dalam hati kita itu, kalau itu kebenaran maksudnya Bapak Ibu ya. Kalau kebenaran harus disampaikan dengan terus terang. Tapi kalau engkau sedang tersinggung karena perkataan seseorang, nah kalau saya sih sarankan ya nggak usah. Kalau dia orangnya benar-benar dekat, ya boleh ngomong, terus terang aku tersinggung loh dengan omongan kamu. Tapi menurut saya, prinsip saya Bapak Ibu. Kalau sampai saya tersinggung tuh berarti jangan-jangan memang betul apa yang dia omong itu. Makanya saya agak tersinggung.
Kalau seandainya saya tidak melakukan apa yang orang katakan kepada saya, seharusnya nggak akan tersinggung. Kan saya nggak melakukan, yang tahu kan saya. Terus orang boleh ngomong, terserah. Orang mau ngomong apa, orang mau menilai saya apa, itu terserah orang. Prinsip yang sering kali saya ajarkan gini, kan kita nggak bisa jaga mulut orang. Yang bisa kita jaga itu hati kita. Jadi sekali lagi berbicara terus terang itu kalau kebenaran firman Tuhan. Ketika kita punya sahabat, kita punya saudara, kita punya anggota komsel yang salah, dan kita terus terang menyatakan kesalahannya. Ini yang Yesus ajar pagi hari ini. Tapi kalau engkau sedang tersinggung, nah jangan terus terang, itu bisa tambah berantem itu nanti. Nah, kalau engkau tersinggung, lebih baik engkau berdiam diri, engkau koreksi hati. Apakah memang apa yang orang katakan kepadamu itu kebenaran, memang engkau lakukan? Kalau iya, ya bertobat, nggak usah tersinggung, nggak usah marah, Bapak Ibu. Harusnya malah berterima kasih ya. Karena berarti kan kita ada di posisi orang yang ditabrak. Nah, jadi harus di dua sisi. Kalau ketika kita ada di posisi orang yang mau menyampaikan kebenaran, kita belajar terus terang. Tapi kalau ada orang yang terus terang kepada kita, ya kita yang respon benar. Kalau memang kita nggak melakukan hal itu, ya sudah, tetap respon benar. Jangan tersinggung Bapak Ibu. Terus langsung konfrontasi. Nggak, maksud terus terang di sini sekali lagi adalah untuk menyatakan kebenaran. Bukan terus terang kalau Anda tersinggung. Karena sekali lagi prinsip saya, orang kalau sampai tersinggung itu, ya satu, mungkin karena dia masih tinggi hati. Kan orang yang rendah hati nggak akan pernah bisa tersinggung, Bapak Ibu. Kan saya udah berulang-ulang kasih tahu. Orang yang rendah hati itu artinya dia tahu sudah ada di posisi yang paling rendah, sehingga orang nggak bisa rendahkan dia. Bahkan ketika difitnah dengan kata-kata yang sebenarnya dia tidak lakukan, tapi orang omong, dia nggak akan ambil pusing. Toh, dia nggak lakukan kok. Nah, yang kedua yang saya katakan tadi, jangan-jangan memang dia lakukan, makanya ketika disinggung, dia jadi tersinggung. Nah, tapi nasihat saya ketika engkau tersinggung, itu tadi prinsip yang saya katakan, kita nggak bisa mau menjaga mulut orang. Yang bisa kita lakukan, jaga hati kita. Kita beresin hati kita. Kalau memang itu salah, ya bertobat. Kalau itu berkaitan dengan orang, ya minta maaf. Selesai, Bapak Ibu. Dan saya menikmati hidup seperti itu. Sehingga kemanapun saya melangkah, ya semua jadi teman bagi saya. Semua jadi sahabat. Karena Yesus yang mengajar seperti itu. Bahkan Yesus katakan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau hatimu, perasaanmu, jiwamu sedang dianiaya oleh perkataan orang, ayo doakan dia. Beresin hatimu. Sekali lagi, prinsipnya kalau engkau tersinggung itu dua hal. Kalau engkau nggak melakukan, terus orang ngomong, terus kamu tersinggung, jangan-jangan kau masih tinggi hati. Yang kedua, kenapa orang tersinggung? Ya memang ia dilakukan. Kalau nggak lakukan, kenapa harus tersinggung? Nah, itu kebenaran yang Tuhan mau ajar dari ayat ini. Belajar terus terang tentang firman Tuhan. Kalau kita di posisi yang diomongin, jaga hati, respon benar. Bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Apa yang orang katakan kepada kita belum tentu benar, tapi tergantung respon kita. Benar nggak menghadapi perkataan orang itu? Atau perkataan orang itu memang salah, kita nggak lakukan. Terbalik-balik respon kita, benar nggak? Nah, seperti itu. Nah, dan yang berikutnya, ayat yang ke-27, Yesus katakan begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya. Jadi, lakukan kehendak Bapa.
Seperti di fasa 4, Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ya, bekerja harus. Karena firman Tuhan yang sama juga mengajar orang yang nggak bekerja nggak usah makan. Tapi maksudnya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan. Makna yang saya tangkap itu sama seperti waktu Yesus ngomong, waktu dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Manusia bukan saja hidup dari roti. Artinya ya bekerja kita harus untuk cari uang, memenuhi kebutuhan hidup. Karena Tuhan juga yang suruh kita bekerja menjadi wadah untuk dia berkati kita. Tapi maksudnya jangan hanya hal itu saja kita kerjakan. Ada makanan lain, makanan yang kekal yang juga harus kita kerjakan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Kalau uang dikejar, itu nggak akan pernah habis. Apakah seumur hidup kita akan hanya habiskan untuk hal-hal yang fana, yang pada akhirnya akan kita tinggalkan dan kita nggak bawa juga. Dan seperti lagu yang kita sering nyanyikan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Karena waktu kita kembali ke surga, kita harus membawa sebuah persembahan, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang kita selesaikan, pekerjaan Bapa. Jadi, firman Tuhan juga mengingatkan kita, jangan habiskan waktumu hanya untuk hal yang fana. Ya, kita butuh hal-hal yang fana itu untuk daging kita. Tapi ingat, daging itu hanya sementara. Ada hal-hal yang kekal yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Itu melakukan kehendak Bapa. Oke, itu saja yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini. Yang pertama, kita punya Tuhan yang gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, Tuhan mengajar kita untuk berani terus terang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita di sisi orang yang ditegur, yuk kita punya kerendahan hati, respon benar. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini untuk kita tidak hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang fana. Ya, fana itu kita masih butuh karena kita masih tinggal dalam daging. Tapi mari kita lakukan hal-hal yang bersifat kekal. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan, bahkan mungkin menegur kita pagi hari. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Silakan, Hengki. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini, setiap kami bisa datang, menyembah, memuji, dan juga mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan adalah roti hidup di dalam diri kami ya Tuhan. Yaitu roh-Mu yang selalu bertumbuh, yang bertambah-tambah dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami selalu menekan kedagingan kami Tuhan. Apapun yang kami bawa kepada Engkau adalah kemuliaan-Mu ya Bapa. Apapun yang kami pikirkan adalah hal dan respon yang benar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami juga berdoa buat keluarga Pak Simon ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga Pak Simon, baik anak-anak dan cucunya juga Tuhan berkati semua. Usahanya juga Tuhan berkati ya Bapa. Dan juga kami berdoa buat Mama Pak Simon, biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada Mama Pak Simon ya Bapa, bahkan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat keluarga Ko Daniel Aheng ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati keluarga Ko Daniel ini ya Bapa. Dan juga di mana anaknya juga akan menikah di tanggal 22 Desember di Bali ya Bapa, biarlah Tuhan memperlancar setiap pelaksanaan pernikahan ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Daniel Aheng buat Tuhan kuasa-Mu. Kami juga berdoa kepada Tuhan buat keluarga Ibu Dr. Mirianti ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati Dr. Mirianti dan Pak Siregar ya Bapa.
Apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka terus mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan pakai profesi mereka ya Bapak untuk banyak menolong orang lain ya Tuhan. Tuhan juga berkati anak dan cucu Ibu Dr. Mirianti ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Edi Heskia ya Tuhan. Tuhan berkati Edi ya Tuhan. Apapun pekerjaannya, Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan anak-anaknya ya Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Bu Dewi Santi ya Tuhan, di mana Tuhan juga berkati apapun pekerjaannya dan juga buat suaminya yang Tuhan juga berkati ya Bapak. Kami serahkan Dewi sama anak-anaknya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Lita ya Tuhan. Tuhan juga berkati apapun pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan senantiasa membuat berhasil ya Tuhan. Biarlah keluarga ini juga menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan buat Om Ongko dan Tante Teti ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah keluarga ini juga hidup damai, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kesehatan, umur panjang juga ada di tangan mereka ya Pak. Kami juga berdoa buat keluarga Koahai. Tuhan berkati senantiasa keluarga Koahai juga ya Bapak, dimanapun mereka berada. Istri dan anak-anaknya juga Tuhan berkati ya Bapak. Apapun kerinduan Koahai Tuhan, Tuhan campur tangan dalam kehidupan Koahai ya Bapak. Tuhan juga berikan kesehatan kepada Koahai ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Junior. Tuhan berkati senantiasa. Ibu Junior ya Bapak, bahkan anak-anaknya Tuhan juga berkati. Tuhan juga memberikan kesehatan yang terbaik kepada Ibu Junior ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Joni Samuel. Biarlah Tuhan juga memberikan Joni kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapak. Tuhan pakai Joni lebih lagi ya Tuhan. Biarlah Joni juga memiliki roh dan spirit yang lebih lagi dan yang selalu menyala-nyala untuk melayani Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan juga berkati Demeti dan anak-anaknya juga ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Hengki Prakar. Saya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati saudara kami Hengki ini ya Bapa. Apapun pekerjaannya, Tuhan terus membawa berhasil ya Tuhan. Dan juga kerinduannya untuk mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati ya Bapa. Bahkan orang tuanya juga Tuhan pelihara, Tuhan sertai ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Hengki ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Abi dan Bu Ros ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Tuhan pelihara anak-anak Ibu Ros juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan keluarga Pak Abi dan Bu Ros ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Yosia dan Ibu Dr. Riana ya Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada keluarga ini ya Bapak dan juga anak berserta mama mertua dan juga keluarga besar Pak Yosia. Tuhan berkati semua ya Tuhan. Dan juga kami berdoa kepada keluarga Mama Alien ya Bapak. Tuhan juga berkati Mama Alien dan juga beserta keluarga besarnya ya Tuhan. Tuhan juga pakai keluarga ini Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa ya Bapak. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada Mama Alien. Kami juga berdoa kepada Ibu Dorcas ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus pelihara Ibu Dorcas ya Tuhan, yang mempunyai roh yang terus menyala-nyala untuk membawa banyak jiwa kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada Engkau. Apapun yang dikerjakan, Tuhan berhasil ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Mama, Ibu Dorcas ya Tuhan. Tuhan juga terus pelihara, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Tuhan. Bahkan papanya juga Tuhan juga berkati ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga Ibu Dorcas dan juga anak-anaknya ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa kepada Ibu Leli ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberkati keluarga Ibu Leili ya Bapa. Apapun pekerjaan dan juga apapun yang dikerjakan Tuhan menyertai. Tuhan juga membuat keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga anak-anaknya juga Tuhan berkati. Kami juga senantiasa berdoa juga buat keluarga Yani ya Tuhan. Tuhan juga berkati Yani dan juga anaknya Lala. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Kami serahkan keluarga Yani ke bawah tangan kuasa-Mu dan juga kepada keluarga Yuna. Tuhan juga berkati. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa buat
keluarga Kobuyung ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga Kobuyung. Tuhan pakai keluarga Kobuyung juga menjadi saksimu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kesehatan yang terbaik juga Tuhan berikan kepada keluarga Kobuyung ya Bapak. Bahkan anak-anaknya Tuhan pelihara ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak dan juga kepada Pak Heri dan keluarganya ya Tuhan. Tuhan juga berkati. Tuhan pakai keluarga Pak Heri lebih lagi ya Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa dan juga memenangkan orang-orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pagi hari ini buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah bangsa kami terus Tuhan pelihara, bangsa kami terus ada di tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya hari demi hari Tuhan bangsa kami akan lebih baik ya Tuhan. Baik dari sisi perekonomian, keamanan, Tuhan terus pelihara ya Bapa. Kami juga berdoa buat Presiden kami, Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Presiden kami kepada di bawah tangan kasih-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Heri tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini, buat hari baru, minggu baru yang Kau jadikan bagi kami. Dan sungguh kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang tahun yang akan berlalu, dan di sepanjang umur hidup kami. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami mau taat kepada Engkau. Tuntunan, pimpinan, arahan-Mu tidak akan pernah salah. Sebab itu kami mau belajar tunduk dan taat kepadamu, sehingga kami mengalami kemenangan datang pada kemenangan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Tuhan, perbaharui karakter kami. Terus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup kami. Karena sungguh Engkaulah kebenaran kami, dan biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, baik kami, anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami. Biarlah kemurahan, kebajikan-Mu menyertai kami. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati.